Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Faikatul Muhayyaroh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepada salah satu narasumber kita mengenai materi lobby dan negosiasi. Selamat menonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Faikatul Muhayyaroh, mahasiswa UIN Walisonga Semarang, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, konsentrasi public relation. Kali ini saya mendapatkan tugas untuk wawancara mengenai melobi dan bernegosiasi sebelum menjalin hubungan kerjasama. Sebelumnya mohon maaf, dengan ibu siapa? Oh, langsung aja ini. Iya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Siti Mulazamah. Biasanya saya dipanggil Mula. Saya bekerja di Subdit Kelembagaan dan Kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, langsung saja. Sebelum melakukan sebuah kerjasama dengan pihak-pihak luar itu kan pastinya melalui tahap, yaitu ada melobi dan bernegosiasi kepada dua belah pihak untuk menjalin sebuah kerjasama. Nah, menurut Ibu, apa yang harus dilakukan atau dipersiapkan untuk melakukan lobby dan negosiasi kepada pihak luar? Ini berarti sebelum kesepakatan gitu ya? Iya, persiapan. Tentunya kalau persiapan sebenarnya kita harus riset dulu. Kita harus meriset pihak mitra yang akan kita ajak berkolaborasi atau bekerja sama. Kita harus mencari profilnya, kemudian mencari apakah bisa ini untuk dikerjasamakan, terus juga apakah ini juga sesuai dengan visi misi yang akan kita bawa ke depan, dan kemudian kita juga harus mencari titik temu. Misalnya sebuah kerjasama itu saling menguntungkan. Tidak bisa sebuah kerjasama itu kemudian hanya menguntungkan atau kemudian merugikan salah satu dari mitra. Gitu. Berarti diseleksi terlebih dahulu ya? Tentunya iya, karena biasanya begini, kalau misalnya kalau di tempat saya itu namanya kerjasama itu terkadang itu dimulai dengan ada ajuan proposal misalnya. Kita membuka misalnya kesempatan untuk pengajuan proposal, dan kemudian proposal itu dicek gitu, proposal yang masuk itu kemudian direview apakah ini memenuhi kualifikasi apa tidak, dan kemudian apakah kemudian ini bisa dikerjasamakan apa tidak. Karena sebetulnya yang namanya kerjasama itu intinya resiprokal. Resiprokal itu tidak kemudian di atas atau di bawah, dia sejajar gitu. Oh, baik. Bagaimana cara yang Ibu terapkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan pihak luar dalam proses negosiasi tersebut? Lagi-lagi sesuai dengan mungkin yang Mbak Faik ambil jurusannya, itu komunikasi. Itu karena apapun itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi. Artinya kita menjalin komunikasi yang baik dengan pihak mitra. Kalau misalnya ada masalah, itu juga kita bisa carikan win-win solution. Artinya mana jalan tengah yang akan bisa kita ambil jika kemudian ada terjadi satu atau dua hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik. Gitu. Berarti kuncinya itu komunikasi yang baik antara dua belah pihak. Betul. Betul. Terus apa ada tip and trik yang Ibu terapkan dalam melakukan proses negosiasi dengan lawan untuk mencapai hasil yang diinginkan kedua belah pihak? Kalau secara khusus mungkin tidak gitu, tapi biasanya di kami itu ada pakem atau standar yang harus dipenuhi untuk sebuah kerjasama. Misalnya yaitu tadi, misalnya kita akan cek atau riset dulu profilingnya, kemudian kerjasama itu berpotensi merugikan negara apa tidak. Kalau merugikan negara tentunya kita akan cut gitu. Kemudian kerjasama itu bersifat resiprokal, artinya setara antara pihak kita dan pihak mitra. Nah itu terus tentunya kalau
tips and trick secara khusus tidak, tapi yang pasti kita akan itu tadi menjaga komunikasi yang baik, itu aja. Selama Ibu melakukan lobby dan negosiasi dengan pihak luar untuk menjalin kerjasama, apakah ada tantangan atau hambatan yang pernah terjadi? Ya pastinya pernah gitu, tapi itu bisa diselesaikan gitu, karena intinya yang namanya kerjasama itu mencapai titik temu dua belah pihak yang tadinya tidak sepakat misalnya terhadap sebuah titik, tapi karena ini temanya kerjasama ya harus dicari titik tengahnya mana yang akhirnya bisa sebuah program itu dikerjasamakan gitu. Bagaimana cara Ibu mengetahui bahwa hasil lobby dan negosiasi itu berhasil? Di kami itu biasanya ada namanya monitoring dan evaluasi. Sebuah program itu akan dimonitor dan dievaluasi apakah itu masih sesuai dengan biasanya ada juknis atau petunjuk teknis di awal, melenceng apa tidak, apakah pelaksanaannya itu ada kendala apa tidak. Nah itu untuk memantaunya kita ada evaluasi di akhir program, untuk kemudian jika ada program yang sama atau setidaknya yang pengembangan dari program tersebut berkaca dari evaluasi tersebut. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih telah mengganggu waktunya.